Sejalan dengan melemahnya harga batu bara global, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk membukukan penurunan kinerja keuangan di tahun 2025. Ya, sepanjang tahun lalu pendapatan bersih tercatat turun 18,35% secara year on year, sedangkan laba bersih merosot 48,96% dibandingkan tahun sebelumnya. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk membukukan penurunan pendapatan dan laba bersih sepanjang 2025 sejalan dengan melemahnya harga batu bara global. Berdasarkan laporan keuangan 2025 yang diaudit, perusahaan meraih pendapatan bersih 1,88 miliar US dollar atau turun 18,35% year on year. Pendapatan bersih itu berasal dari penjualan batu bara ke pihak ketiga senilai 1,84 miliar US dollar, penjualan batu bara ke pihak berelasi 18,19 juta US dollar, jasa pihak ketiga 4,64 juta US dollar, serta keuntungan atas transaksi swap batu bara 10,56 juta US dollar. Pada saat yang sama, beban pokok pendapatan menurun dari 1,6 miliar US dollar pada 2024 menjadi 1,39 miliar US dollar pada 2025. Perseroan juga membukukan beban umum dan administrasi sebesar 44,9 juta US dollar, beban keuangan 11,13 juta US dollar, dan beban pajak penghasilan 92,54 juta US dollar. Alhasil, laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih mengalami penurunan. Pada 2025, laba bersih tercatat sebesar 190,94 juta US dollar atau lebih rendah 48,96% dari raihan laba bersih pada 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Pura Delta Lestari Tbk mematok target prapenjualan atau marketing sales senilai 2,08 triliun rupiah pada tahun buku 2026. Ya, Direktur dan Sekretaris Pura Delta Lestari Tondi Suwanto mengatakan segmen lahan industri masih akan menjadi kontributor utama dalam mencapai target tersebut. Selain industri, perseroan juga mengandalkan penjualan produk komersial serta hunian di kawasan Kota Delta Mas. Selain itu, target sebesar 2,08 triliun rupiah disebut sebagai cerminan optimisme manajemen seiring prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang dinilai stabil pada tahun 2026. Di sisi lain, target ini tergolong ambisius mengingat pada tahun 2025 lalu perseroan membukukan prapenjualan sebesar 1,6 triliun rupiah. Capaian ini setara dengan 88% dari target marketing sales 2025 yang dipatok senilai 1,81 triliun rupiah. Ya, emiten cat bangunan PT Avia Avian Tbk mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun 2025. Ya, laba bersih dan penjualan tumbuh di tengah kondisi pasar yang masih menantang. Strategi distribusi dan inovasi produk menjadi kunci pertumbuhan perseroan. PT Avia Avian Tbk mencatat laba bersih sebesar 1,74 triliun rupiah pada 2025. Angka ini naik hampir 5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1,66 triliun rupiah. Dari sisi penjualan, perseroan membukukan 8,12 triliun rupiah, tumbuh 8,73% dari 2024. Pertumbuhan terjaga sejak kuartal pertama hingga akhir tahun baik di segmen solusi arsitektur maupun barang dagangan. Hingga akhir 2025 lebih dari 60.000 toko aktif bertransaksi dengan Avian Brands. Sepanjang tahun lalu, perseroan menambah 5 pusat distribusi milik sendiri, sehingga total menjadi 129 titik. Jaringan tersebut diperkuat 15 pusat distribusi mini dan 38 pusat distribusi pihak ketiga. Dengan infrastruktur yang semakin terintegrasi, tingkat layanan one day delivery mampu dipertahankan di level 90%. Di sisi inovasi, Avian Brands meluncurkan 12 produk baru di segmen solusi arsitektur sepanjang 2025. 5 produk diantaranya telah mengantongi sertifikasi Green Label Singapura. Sejak Mei 2025, perseroan juga resmi mendistribusikan produk Dexton melalui jaringan distribusi sendiri. Manajemen optimistis strategi penguatan pelanggan, efisiensi operasional, dan inovasi berkelanjutan akan semakin memperkokoh posisi sebagai pemimpin pasar cat dekoratif nasional. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemerintah Amerika Serikat berencana menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara hingga 15% atau lebih dari 10% yang baru saja diberlakukan. Perwakilan dagang Amerika Serikat Jameson Greer menyebutkan kebijakan tarif baru akan tetap mengakomodasi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berencana menaikkan tarif impor untuk sejumlah negara hingga 15% atau lebih dari tarif 10% yang baru saja diberlakukan. Hal itu disampaikan perwakilan dagang Amerika Serikat Jameson Greer dalam wawancara terbaru. Greer mengatakan kenaikan tarif tersebut sedang dipersiapkan dan dapat diterapkan secara sementara jika dinilai sesuai. Namun ia tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak kebijakan itu. Meski demikian, Greer menegaskan tidak ada rencana untuk menaikkan tarif barang asal China dalam waktu dekat. Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tetap berpegang pada kesepakatan dagang yang telah ada, seiring rencana kunjungan Trump ke China dalam beberapa pekan ke depan. Greer menyebut kebijakan tarif baru akan tetap mengakomodasi negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan dengan Amerika Serikat. Ia juga menekankan pemerintah berhati-hati menempuh jalur hukum yang tepat karena kebijakan tarif berpotensi digugat. Greer menjelaskan tarif baru tersebut dirancang sebagai pengganti tarif darurat yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Pemerintah kini mengandalkan mekanisme hukum lain termasuk pasal 122 dan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 yang dinilai tetap sejalan dengan perjanjian dagang internasional yang berlaku. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, kita ke bursa global. Bursa Wall Street yang berbalik terkoreksi pada perdagangan di hari Kamis sehari setelah laporan pendapatan Nvidia yang gagal memuaskan investor sehingga menekan saham-saham teknologi yang telah memberikan dorongan pada rally baru-baru ini. Dan meskipun ketiga indeks saham utama berada di jalur untuk mengalami kerugian mingguan yang moderat, S&P 500 dan juga Nasdaq Composite diperkirakan akan ditutup lebih rendah pada bulan ini. Sementara Dow Jones tetap berada di jalur untuk mencatatkan kenaikan pada bulan Februari. Pada perdagangan di hari Kamis, Nasdaq Composite turun 1,18% ke level 22.878, S&P 500 terkoreksi 0,54% ke level 6.908 dan Dow Jones Industrial Average menguat 0,034% ke level 49.499. Sementara itu, pemirsa, dari bursa ekuitas Eropa yang melemah pada perdagangan di hari Kamis setelah sempat menyentuh rekor tertinggi intraday, tekanan dari sektor kesehatan dan teknologi menjadi faktor utama yang membebani pergerakan indeks. Meski kinerja positif, sejumlah emiten membantu membatasi penurunan. Stock 600 ditutup melemah 0,05% ke level 633,18. Mayoritas bursa regional utama berakhir di zona hijau dengan DAX Jerman menguat 0,45% ke posisi 25.289. FTSE 100 Inggris naik 0,37% ke posisi 10.846.